Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Anda bisa mencari saya di Google dengan ngetik trainer Amir Faisal. Maka di sana akan Anda dapatkan sekitar 70 artikel-artikel saya. Jadi kalau Anda lagi suntuk, Anda lagi BT dan sebagainya, insya Allah baca artikel saya, apalagi dalam suasana krisis sekarang ini, insya Allah akan pikiran Anda segar kembali. Oke, hari ini kita akan membahas, karena ini Anda semuanya adalah calon-calon penulis Indonesia, maka saya mengambil tema hari ini menembus penerbit nasional. Tapi sebelumnya tolong di subscribe dulu ya, jangan lupa subscribe dulu supaya nanti ketika ada lagi edisi-edisi baru dari saya, Anda akan mendapatkan notifikasi. Oke, sudah subscribe? Oke, kita mulai. Jadi saya mau cerita dulu pengalaman saya menjadi penulis Gramedia. Saya menulis di Gramedia Group, juga saya menulis di Ceng Publisher yang menerbitkan buku-bukunya Renat Kasali, kemudian juga di Farisma dan beberapa penerbit lain. Saya mau cerita supaya mindset Anda terbuka, bahwa saya punya latar belakang yang sama sekali tidak berkaitan dengan dunia tulis-menulis, bahkan tidak berkaitan dengan dunia pendidikan, dunia intelektual, sama sekali tidak. Karena setelah saya dulu lulus perguruan tinggi, saya menjadi profesional marketing di sebuah perusahaan nasional, kira-kira 8 tahun. Kemudian saya resign, kemudian saya buka usaha sendiri. 8 tahun juga buka usaha sendiri. Kemudian baru sudah saya merasa terlalu capek untuk bekerja sendiri operasional, kemudian saya mencoba dunia yang baru, yaitu dunia consulting. Nah, di dunia itulah baru terpikir pada saya untuk menulis buku, karena saya memerlukan sebuah personal branding. Dan buku itu pun juga untuk memperkuat personal branding saya harus terbitkan oleh Gramedia. Padahal saya nggak ada pengalaman menulis sama sekali. Pengalaman saya adalah pengalaman sebagai seorang profesional marketing. Kemudian berikutnya pengalaman saya adalah pengalaman sebagai seorang pengusaha UKM. Kemudian sesudah itu saya membuat consulting, dengan tujuan bahwa saya ingin berbagi ilmu-ilmu bisnis saya pada teman-teman. Tapi saya tidak bisa begitu saja masuk ke dunia itu sebagai seorang konsultan, sebagai seorang pembicara. Tidak bisa, orang tidak akan percaya. Maka saya masuk dulu, ketika itu adalah saya masuk ke training anak-anak. Jadi saya mengajar, mentraining anak-anak waktu itu yang mau ujian nasional. Ya, saya training anak SMA, SMP, kadang-kadang perguruan tinggi. Nah, pada saat itulah terpikir bagi saya harus personal branding. So, kalau saya tidak punya personal branding, saya hanya sebatas paling ya di sebuah wilayah yang kecil, mungkin di sebuah kota dan sebagainya. Tapi kalau saya menulis dan buku saya terbitkan di penerbit nasional, maka saya bisa menjadi pembicara tingkat nasional. Dan memang betul, begitu terbit buku saya pertama kali, judulnya adalah Menyiapkan Anak Jadi Juara, diterbitkan oleh Eric Media Gramedia, maka mulai saat itu saya mulai dipanggil kemana-mana. Apalagi buku itu, yang saya tulis itu, baru 2 bulan, sudah cetakan kedua. Buku itu masuk di buku rak bestseller di Gramedia. Padahal buku itu ditulis oleh bukan seorang penulis buku. Buku itu ditulis adalah oleh seorang mandor, karena memang kerjaan saya terakhir adalah mandor.
mandor proyek, tapi proyek saya sendiri. Jadi saya mandor proyek, nggak ada kaitannya. Jadi teman sekalian, jadi inilah manfaatnya menulis bisa menjadi personal branding. Jadi di dunia, apalagi di era milenial sekarang ini, maka Anda harus dikenal. Dan dikenal itu tidak cukup hanya 1.000, 2.000, harus 10.000, 100.000, 1 juta. Ya, maka Anda harus bangun personal branding. Salah satu cara adalah menulis buku. Dan menulis buku itu juga harus diterbitkan oleh penerbit nasional, yaitu Gramedia. Kita cuma satu punya penerbit nasional yang besar, yaitu Gramedia, yang punya ribuan outlet di seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda bisa berhasil menulis di Gramedia, itu paling tidak Anda sudah nge-brand nama Anda di seluruh Indonesia. Tapi ada satu catatan. Jadi begini, kalau Anda menulis buku di Gramedia itu, kalau itu tulisan Anda diterbitkan salah satu dari grup Gramedia itu, maka sejelek-jeleknya buku Anda itu bisa bertahan paling tidak 6 bulan. Jadi kok selama 6 bulan itu ada sirkulasi, maksudnya ada sirkulasi itu ada yang membeli, kemudian sampai dari pihak toko, kemudian juga dari order, itu artinya Anda termasuk bagus, maka Anda bisa berharap bisa buku Anda bisa dipajang lagi untuk 6 bulan ke depan. Tapi kalau selama 6 bulan itu buku Anda menurut ukuran mereka tidak ada sirkulasi, maka 6 bulan itu buku Anda akan di-drop. Ini masih mending kalau Anda dari penulis yang bukan Gramedia Group, Anda hanya bisa bertahan 2 minggu. Ingat, 2 minggu. Jadi kok buku Anda tidak bergerak selama 2 minggu itu, maka Anda akan di-drop dari toko Gramedia, yang berarti karir Anda sebagai penulis nasional ya tinggal impian. Alhamdulillah saya pernah menulis buku yang berjudul Think Like a Millionaire. Itu buku saya yang ke-9 ya. Sampai hari ini alhamdulillah saya sudah menulis 15 buku, itu buku yang 9. Itu saya diterbitkan oleh penerbit Change Publisher. Alhamdulillah buku saya itu bukan buku dari terbitan Gramedia, bisa bertahan sampai 2 tahun dan beberapa kali di beberapa toko masuk di rak bestseller. Jadi ini pengalaman saya menulis, mungkin bagi Anda nilainya bahwa Anda tidak perlu kecil hati. Jadi saya ini tidak pernah berhubungan dengan dunia tulis-menulis, saya tidak pernah bersentuhan dengan dunia pendidikan, tetapi saya bisa menulis buku pendidikan, diterbitkan oleh Gramedia, dan bisa menjadi bestseller. Tentu saja Anda yang para pendidik tentu akan lebih bisa. Nah, ini yang saya tularkan. Oke teman sekalian, ini nanti setelah berseri, jadi nanti setiap episode paling hanya sekitar 10-15 menit. Nanti kita akan berseri pada seri yang berikutnya. Jadi begini, yang perlu kita ketahui kalau kita mau menerbitkan buku kita di Gramedia, di penerbit nasional, yang satu harus diingat adalah bahwa Gramedia adalah sebuah korporasi bisnis. Ya, ingat, sebuah korporasi bisnis. Jadi orientasi mereka adalah menjual. Orientasi mereka adalah pasar. Jadi kalau buku Anda tidak bisa dijual, artinya Anda tidak bisa memberikan keuntungan bagi Gramedia. Kalau Gramedia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari penulis-penulis buku itu, maka padahal dia kan harus membayar karyawan, harus membayar gedung, harus membayar pajak dan sebagainya, tentu saja tokonya tidak berlangsung. Jadi yang dicari oleh Gramedia adalah buku yang disukai oleh pasar. Jadi pertama yang harus ingat bahwa kalau Anda pengen menulis buku di Gramedia, bisa diterbitkan oleh Gramedia, Anda lolos dalam audisi,
maka Anda cari buku yang disukai oleh pasar. Nah, ini memang perlu sebuah riset sendiri. Jadi antara dua hal. Yang pertama adalah Anda mengenal genre Anda sendiri. Genre itu adalah, jadi Anda itu passionnya di mana? Passion tulisan itu di mana? Misalnya Anda genrenya adalah Anda penulis buku cerita anak. Ya sudah, itu genre Anda temukan. Genre Anda adalah Anda seorang yang suka avanturir, ya. Itu genre Anda. Anda genrenya adalah seorang penulis novel, nah itu genre Anda. Jadi pertama Anda temukan genre Anda. Kemudian sudah itu Anda cari di Gramedia itu, misalnya genre Anda adalah seorang penulis novel misalnya. Anda lihat di sana yang terbitan Elekmedia, Gramedia dan sebagainya itu kayak apa yang kebanyakan disukai oleh konsumen. Anda baca, Anda bukai di sana semuanya. Nah, itulah gaya nanti akan Anda pakai sebagai gaya penulisan Anda. Ya, jadi ada gaya penulisan yang disukai oleh pasar, yang kedua adalah genre Anda. Ya, ingat ya, satu kali lagi. Jadi Anda cari genre Anda, kemudian Anda cari yang dari genre Anda itu yang disukai pasar seperti apa. Nah, jadi sekali lagi, penerbit berpikir pasar, orientasinya adalah pasar. Jadi mereka melakukan market research. Bagaimana caranya? Cara mereka adalah mereka bisa bagi brosur pada para pengunjung Gramedia. Ya, bagi brosurnya. Kemudian di situ bukan brosur tapi membagi kuesioner. Jadi buku apa yang Anda sukai, dari apa, pengarangnya siapa dan sebagainya. Bisa dengan itu. Bisa juga dengan lihat hasil penjualan. Jadi mereka riset penjualan terbanyak apa. Nah, dari situlah dia melihat, dia menentukan buku yang laris. Maka kemudian dia meminta pada pengarang untuk menulis buku yang sesuai dengan genrenya itu. Nah, ini ada hasil riset yang cukup menarik, ya, dari angket pengunjung itu. Dari buku-buku yang di Gramedia itu, Anda tahu buku yang apa, buku yang paling laris itu. Dari buku yang paling laris di Gramedia adalah novel. Buku apa? Novel. Jadi untuk Anda jago-jago sastra, jago penulis, Anda prospeknya cerah. Ya. Apalagi kalau novel itu berkaitan dengan nomor 2. Jadi urutan pertama buku yang paling disukai oleh para pembeli buku, para kutub buku, para pelanggan Gramedia adalah novel. Yang kedua adalah buku tentang traveling. Ya. Nah, traveling itu disukai juga. Apalagi kalau gabungan kedua-duanya, novel dengan traveling. Ada kan? Misalnya karya Mbak Hanum Rais, ya, itu bestseller ya. Bestseller, punya laris, kemudian masuk ke sinema. Sekarang beliau jadi seorang jadi seorang selebritis. Jadi gabungan antara novel dengan traveling. Baru yang ketiga adalah komik. Ya, komik. Komik itu termasuk laris juga, sangat disukai karena ada gambarnya, anak-anak sangat suka, dan kalau namanya anak berarti kan banyak sekali jumlahnya. Ya. Bahkan remaja masih banyak suka baca komik. Jadi Anda yang tadi punya genre menulis novel menulis buku novel, maka Anda perlu pertimbangan juga, Anda cari partner yang bisa menggambar komik. Nanti Anda ide ceritanya Anda, kemudian yang gambar teman Anda. Nah, itu insya Allah akan jadi sebuah tulisan yang mungkin bermanfaat. Apalagi kalau Anda bisa memberikan pesan-pesan edukasi, moral, dan sebagainya, ya, pada generasi muda, itu bagus sekali. Dan baru yang keempat itu motivasi. Jadi buku-buku saya ini masuk, walaupun saya nulis juga buku marketing, tapi orang mengetahui Amir Faisal adalah seorang motivator. Hanya masuk nomor 4. Baru yang lain nomor 5 itu marketing, ya, dengan buku-buku tentang digital marketing dan sebagainya. Jadi ini teman sekalian, episode pertama, ya, nanti kita sambung pada berikutnya, ya, pada episode berikutnya. Ini akan kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi di dalam episode yang berikutnya nanti, ya, bagaimana
membongkar rasa takut menulis. Ya, jadi sampai di sini saja. Ketemu lagi pada episode yang berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.